Pegiat media sosial sekaligus politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ade Armando menilai Panji menunjukkan sikap yang terlalu membenci Gibran dalam penampilannya di Mens Rea. Ia menangkap kesan bahwa Panji tidak hanya mengkritik, tetapi juga berusaha menularkan kebencian itu kepada para penggemarnya. Ade mempertanyakan motif di balik sikap tersebut. Menurutnya, Panji kerap mengklaim ingin agar masyarakat Indonesia tidak mudah dibodohi, tetapi lelucon yang ia gunakan justru menunjukkan keterbatasan informasi yang ia miliki. Dari situ, Ade menduga ada agenda lain di balik materi-materi Panji yang menyasar Gibran. Dikaitkan dengan Pilpres 2029, Ade juga mengingatkan publik bahwa Panji pernah menjadi tim sukses Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Ia menilai fakta ini tidak bisa dilepaskan dari pola kritik yang kini diarahkan kepada Gibran. Menurut Ade, jika Anies diprediksi kembali maju di Pilpres 2029, sementara popularitas Gibran terus meningkat dan berpeluang kembali menjadi cawapres Prabowo, maka tidak menutup kemungkinan kritik-kritik tersebut merupakan bagian dari upaya delegitimasi. Ia mempertanyakan apakah ejekan Panji terhadap Gibran merupakan bagian dari propaganda hitam untuk menjatuhkan Gibran sejak dini. Meski demikian, Ade menegaskan bahwa pertanyaan itu belum bisa dijawab saat ini. Ade mengajak publik untuk tetap menggunakan akal sehat dalam menyikapi berbagai narasi politik, karena menurutnya hanya dengan berpikir jernih, demokrasi Indonesia bisa tetap sehat. Sentilan bukan sekedar humor. Menurut Ade, sentilan tersebut bukan sekedar humor, melainkan mengandung muatan politik dan diduga memiliki agenda tertentu. Ade menilai kritik dan ejekan Panji terhadap Gibran tidak hanya terjadi sekali atau dua kali. Di berbagai kesempatan, Panji berulang kali membahas Gibran, bahkan setelah putra Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu resmi menjabat sebagai wakil presiden mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Salah satu materi Panji yang disorot Ade adalah soal keputusan Gibran maju sebagai calon wakil presiden. Panji kerap mempertanyakan mengapa aturan Mahkamah Konstitusi harus diubah terlebih dahulu agar Gibran bisa maju, serta mengapa Gibran tidak menunggu hingga usia memenuhi syarat. Menurut Ade, cara Panji menggambarkan Gibran sangat merendahkan. Ia menilai Panji seolah-olah menuding Gibran tidak sabar dan terlalu ambisius. Padahal, kata Ade, jika Panji mau membaca lebih dalam, seharusnya ia tahu bahwa pihak yang paling berkeras mendorong Gibran maju sebagai wapres adalah Prabowo Subianto. Ade menjelaskan bahwa Gibran sebenarnya sempat enggan maju di Pilpres 2024. Namun, Prabowo terus mendesaknya karena alasan elektabilitas. Berdasarkan berbagai survei saat itu, peluang kemenangan Prabowo disebut paling besar jika berpasangan dengan Gibran. Ia juga membantah anggapan bahwa Gibran terlibat dalam perubahan aturan yang memungkinkannya maju. Menurut Ade, perubahan tersebut bukan soal usia minimal, melainkan tentang peluang kepala daerah hasil pemilihan langsung untuk maju sebagai calon presiden atau wakil presiden. Ade menilai kesimpulan Panji bahwa perubahan aturan itu terjadi karena Gibran tidak mau menunggu adalah asumsi yang keliru. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.